Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru sekalian, kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat materi pembelajaran pada e-learning. Sebelum kita membuat pembelajaran pada e-learning, sebaiknya materi yang akan kita buat itu sudah kita siapkan di word processor, misalkan di Microsoft Office ya, di Word ya. Seperti ini ya, jadi sudah kita siapkan materinya sehingga kita nanti tidak terlalu lama untuk mengetikkan, apalagi jika Bapak Ibu sekalian sudah memiliki materi sebelumnya. Ada dua yang kita persiapkan kali ini. Yang pertama adalah untuk petunjuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini petunjuknya. Kemudian materi pembelajaran yang nanti akan kita muat. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita login dulu. Silakan login di e-learning dengan menggunakan password dan username masing-masing guru. Ya, kita masuk di halaman kita. Jadi kita mengambil mata pelajaran apa. Ini sudah di sini. Ya, kemudian kita pilih pelajaran yang akan kita isi materinya. Ini saya contohkan, saya di dasar pemrograman sebagai contoh. Ya, tampilnya adalah semacam ini. Ya. Kemudian karena kita akan melakukan perubahan-perubahan, maka kita lakukan di sini adalah hidupkan mode ubah ya, supaya kita dapat mengedit halaman ini. Hidupkan mode ubah. Ya. Selanjutnya adalah kita buat petunjuk untuk mengikuti pelajaran supaya siswa nanti paham bagaimana mengikuti pelajaran ini. Ya. Maka kita tambahkan di sini, ini adalah halaman general. Ya, halaman general ini akan selalu tampil pada e-learning dan berada di atas sendiri. Ya. Kita tambahkan dalam bentuk halaman atau page. Kita klik di sini. Kita berikan judulnya adalah petunjuk. Kemudian deskripsinya adalah petunjuk pembelajaran. Rekan-rekan dapat mengisi dengan yang lain sesuai dengan masing-masing mata pelajaran. Jika ini diperlukan untuk ditampilkan, maka ini kita klik di sini. Supaya nanti tampil di halaman pembelajaran. Nah, kemudian materinya baru kita taruh di pick kontennya ini. Di pick konten, kita taruh di sini. Materinya. Kita copy. Kemudian paste. Petunjuk ini silakan dibuat sendiri-sendiri sesuai dengan aturan-aturan pembelajaran e-learning pada masing-masing mata pelajaran. Jadi tidak harus persis sama yang ada di sini. Ya, setelah itu, ya karena ini berupa petunjuk, maka harus ditampilkan. Harus ditunjukkan pada halaman pelajaran. Kemudian karena ini hanya petunjuk, tidak perlu ada pembatasan akses. Ya. Kemudian anak-anak kalau diperlukan untuk mengetahui anak sudah membaca atau belum, bisa diberikan syarat. Jadi siswa setelah membaca untuk melakukan klik, ya, melakukan klik yang
tandanya bahwa anak itu sudah pernah membaca. Oke, setelah itu maka kita simpan dan tampilkan. Kita simpan dan tampilkan. Ya, ini sudah tersimpan dan ini sudah bisa dibaca oleh siswa. Setelah itu, ya, kita pilih ke pelajaran. Ya, kita akan mengisi materi pelajarannya. Ya. Kita klik pada mata pelajarannya. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengubah judul atau topik atau pokok pembelajaran yang pertama. Ini kita ubah. Ya. Bisa dilakukan dengan klik di sini, edit topik. Ya. Atau melalui ini, ya, edit topik. Ya, ini modifikasinya kita centang supaya kita bisa mengubah judul topik. Ya. Kemudian ya, kita lihat topik yang pertama adalah sistem bilangan dan pengkodean. Saya copy saja, kemudian kita paste di sini supaya cepat. Ya. Ya. Penjelasan boleh diisi, kalau tidak juga tidak masalah. Kemudian pembatasan akses. Kalau mau diberikan pembatasan, misalkan bahwa ini dapat diakses ketika anak sudah membaca petunjuk. Ketika anak sudah membaca petunjuk, maka kita berikan pembatasan di sini. Ya. Activity completion. Ya. Karena tadi sifatnya telah membaca. Ya. Activity completion. Kemudian ya, ini kita pilih. Ya. Dari sini adalah petunjuk. Jadi anak bisa mengakses ini kalau sudah pernah membaca petunjuk. Ya. Kemudian kita simpan. Nah, judul ini nanti akan aktif ketika anak sudah membaca petunjuk ini. Ya. Jadi di sini itu sudah ada centangannya, baru ini nanti akan aktif. Ya. Berikutnya adalah membuat materi pembelajaran. Ya. Kegiatan pembelajaran ini kita bagi dua, yaitu untuk sumber belajarnya dan kegiatan pembelajarannya. Ya. Maka yang pertama adalah kita buat sumber belajarnya, kita buat sebuah label. Berikan di sini adalah sumber belajar. Nah, ini supaya tulisannya besar, maka kita pilihkan di sini adalah di bagian atas, reader. Nah, besar. Kemudian pengaturannya ditunjukkan, pembatasan akses tidak diperlukan. Kemudian tidak perlu anak harus mencentang. Jadi karena hanya label saja. Jadi do not indicate activity completion. Setelah itu kita simpan. Ya, ini sudah ada label untuk sumber belajar. Kemudian kita masukkan di bawahnya ini adalah sumber-sumber belajar yang dapat dibaca oleh anak-anak. Misalkan dari buku e-book, ya, atau dari materi di web dan sebagainya. Ya. Kita tambahkan di sini, misalnya kita mau membuat e-book, ya, maka kita pilih di sini adalah file. Kita klik file di sini. Ya. Di
Judulnya misalkan materi sistem bilangan, ya. Deskripsinya materi sistem bilangan berupa file PDF. Silakan diunduh dan dipelajari. Nah, ini kita tampilkan. Nah, kemudian kita ambil filenya, ya. Kalau filenya belum pernah disimpan, nah ini tidak ada, belum pernah disimpan, maka kita harus mengambil dari komputer, maka klik add di sini, ya. Add, ya. Kemudian pilih yang upload file, ini. Kemudian choose file, ya. Kita pilih itu dalam bentuk apa, file apa, namanya apa, kita cari. Misalkan ini contoh tadi adalah sistem bilangan, ya. Kita open, dapat diberi nama lain atau nama sebagainya, ya. CS sistem bilangan. Ya, setelah itu kita upload. Ya, ini sudah ada, berarti sudah masuk di materi di sini. Nah, kemudian, ya ini harus ditampilkan. Yang ditampilkan misalkan ukuran filenya supaya anak tahu ukuran filenya berapa, jenis filenya apa, ya. Kemudian kalau diperlukan karena mungkin suatu saat harus di update, diperbaiki filenya, ditunjukkan juga kapan file ini diupload. Oke, jadi kita tunjukkan semua. Kemudian ini ditunjukkan pada halaman pembelajaran. Ada tidak pembatasan akses karena ini hanya materi, kita tidak perlu memberikan batasan, ya. Nah, ini wajib di-download oleh anak atau tidak? Kalau tidak perlu, tidak diharuskan sifatnya, hanya sukarela, kita bisa memberikan do not indicated activity completion, ya. Jadi anak download juga boleh, tidak juga tidak masalah, ya. Setelah itu baru kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini berarti sudah ada di tampilan materi kita. Maka kita kembali ke sistem bilangan dan pengkodean di materi ini lagi. Kita klik di sini. Nah, kalau kita ingin menambahkan sumber belajar yang lain, bisa kita tambahkan. Berikutnya adalah kita ke materi pembelajarannya atau kegiatan pembelajaran. Maka kita tambahkan di sini adalah label kegiatan pembelajaran. Nah, kita perbesar. Ditunjukkan pembatasan akses tidak perlu, aktivitas komplain juga ini tidak perlu. Kemudian kita simpan.